Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di bab 2 ya, tentang bagian kedua, visi dan misi hidup seorang muslim. Coba sampaikan secara ringkas. Visi itu apa? Pandangan jauh ke depan, ya, tujuan akhir, ya. Tujuan akhir, tujuan jangka panjang. Atau hasil akhir yang tidak dicapai. Yang kemarin kita dapati ridho Allah, tidak lain kalau itu merupakan hasil akhir adalah surga dengan segala kenikmatannya. Misi itu berkaitan dengan peran dan tugas. Peran sebagai hamba Allah, ibadah, tugas sebagai khalifatullah, tugas khilafah, khalifatullah fil ardh. Kita bisa buka di surat Al-Imran 185. Al-Imran ayat 16. Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu sudah merangkum visi misi. Diawali kullu nafsin la iqatul maut. Ini akhir dari fase kehidupan dunia dengan datangnya kematian ya. Kemudian setelah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti mati. Ini akhir kehidupan dunia, awal menuju ya tempat terakhir yaitu di akhirat, tapi diawali dengan kematian. Lalu diingatkan tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan dari amal yang kalian lakukan di hari kiamat saja. Jadi tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah itu menjelaskan bahwa apa yang diperoleh di dunia belum merupakan keseluruhan balasan ini dunia kehidupan dunia berakhir dengan kematian. Tapi kematian bukan akhir kehidupan, karena masih ada balasan yang akan diberikan pada kehidupan berikutnya. Apa yang diperoleh di dunia belum merupakan keseluruhan balasan, karena kesempurnaan balasan hanya di hari kiamat. Lalu Allah menjelaskan, faman zuhziha anin nar wa udkhila al jannata faqad faz. Faman zuhziha anin nar, siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dialah orang beruntung. Maka zuhziha anin nar wa udkhilal jannah,
Inilah pada akhirnya, inilah visi. Nah, di sini selamat di akhirat, masuk surga. Nah, ini visinya. Dan ini merupakan wujud dari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, ya manusia pasti selamat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Terus diingatkan pada penutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini hakikat kehidupan dunia disebutkan mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Ya. Jadi sebetulnya hasil akhir yang tidak dicapai adalah selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, dan inilah wujud seseorang diridhoi oleh Allah. Nah, tapi kehidupannya di dunia seringkali membuat manusia terperdaya, tertipu dengan segala kesenangannya. Makanya disebut di sini mata'ul ghurur. Mata memang kesenangan, tapi kesenangan itu menipu manusia sehingga lupa dengan tujuan akhirnya, itu selamat di akhirat. Ya. Maka diingatkan, dunia ini sifatnya sementara, akan berakhir dengan kematian. Tapi balasan yang diterima tidak hanya di kehidupan dunia, ada kesempurnaan balasan nanti di akhirat pada hari kiamat. Ya. Iya. Puan rumangsane itu balasan yang sebenarnya, padahal bukan. Ya. Nah, jadi mestinya setiap muslim punya visi akhirat. Jangan tertipu oleh dunia ini. Nah, kalau dunia sedemikian dekat, itu bisa menutupi hakikat akhirat yang ada di baliknya. Nah, visi pandangan jauh ke depan seringkali tertutupi oleh kesenangan duniawi itu. Manusia lupa di baliknya itu ada akhirat, yaitu pada akhirnya ke sana. Nah, Allah mengungkap sebagai al-ghurur, menipu, memperdaya. Memang kesenangan, mata'un, kesenangan, tapi menipu. Ya. Fana. Nah, setelah paham visinya itu sebetulnya ke akhirat, memang harus melalui beberapa kehidupan tadi, termasuk di kehidupan dunia. Maka diingatkan agar tidak tertipu, terperdaya oleh kesenangan duniawi ini, pahami misinya apa. Oke. Misi hidup kita ini apa? Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia, untuk peran dan tugas apa? Misi itu kan lebih ke peran dan tugas. Misalnya Rasul, misi Rasul itu ya adalah menyampaikan risalah Islam pada manusia. Misi Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Peran dan tugas. Nah, manusia secara umum perannya sebagai hamba Allah,
tugasnya adalah ibadah. Quran surat Az-Zariyat 56. Pada pokoknya adalah abdi, hamba Allah. Sehingga tugasnya secara keseluruhan di sepanjang kehidupan dunia adalah mengabdi kepada Allah, ibadah pada Allah, tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Ya. Nah, di antara yang harus dilakukan manusia sebagai hamba Allah, tunduk, patuh, taatnya itu ada tugas khilafah, tugas kekhalifahan, khalifatullah fil ard. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Ada tugas kekhalifahan. Apa makna khalifah? Khalifatun, ya, bisa bermakna pengganti, ya, bisa bermakna pemimpin. Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Jadi setelah Rasul wafat ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Nah, Khalifah itu pengganti. Pengganti itu menjadi wakil dari yang digantikan. Nah, seringkali juga dimaknai sebagai wakil. Sebagai wakil, dia melakukan tindakan sesuai dengan kehendak yang diwakili atau yang diganti. Tidak bisa seenaknya. Khalifatul Rasul, pengganti Rasul dalam memimpin umat, maka dia harus melaksanakan apa-apa yang dikehendaki Rasul dalam kepemimpinan umat itu. Khalifatullah, dia menjadi pengganti atau wakil Allah di muka bumi. Dia harus menjalankan tugas-tugas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak yang diwakili oleh manusia. Surat Al-An'am 165 juga disebutkan. Surat ke-6 ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Ayat 165 Al-An'am surat ke-6. Ini memang tugas berat, menjadi wakil Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Sehingga manusia dalam menjalani hidupnya di bumi itu harus melaksanakan apa-apa yang ditugaskan oleh Allah, yang menjadi wakil Allah dalam melaksanakan kehidupan ini. Karena itu ketika ditawarkan kepada gunung, ya, pada langit, ini merasa berat semuanya dan dipikulah oleh manusia sebagai bentuk kemuliaan manusia sebetulnya. Ini amanah yang disebut di ayat 72 surat Al-Ahzab, ini amanah kekhalifahan di bumi. Oke, 86 terakhir.
ayat 30. Ayat 30. Kalau 286 la yukallifullah. Nah, medsos itu sok keliru. Al-Baqarah ayat 30. Sudah saya 30. Jadi pahami ya, visi kita itu selamat di akhirat, masuk surga, diridhoi Allah. Nah, dunia ini hanya fase kehidupan yang tengah kita jalani, dan disinilah Allah tengah menguji kita. Di kehidupan dunia banyak sekali hal-hal yang disukai, dicintai oleh manusia, kesenangan-kesenangan duniawi itu. Nah, ini seringkali membuat manusia terperdaya, ya, kehilangan kesadaran bahwa sungguhnya kita sedang menuju ke akhirat agar bisa selamat. Ya. Keterperdayaan atau ketertipuan itu sampai ada di antara manusia tidak lagi mau percaya adanya akhirat, kan gitu. Dianggapnya kehidupan hanya dunia saja karena sudah senang dengan segala kenikmatan di dunia. Nah, maka diingatkan, dunia ini tetap pasti berakhir dengan adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu ada balasan dari amal yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Dan balasannya tidak hanya di kehidupan dunia yang sudah dijalani, tetapi ada kesempurnaan balasan nanti di hari kiamat. Lalu siapa yang benar-benar menang dan beruntung dengan balasan itu? Hanya di akhirat saja, di hari kiamat saja, yakni mereka yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh dialah orang yang menang, dialah orang beruntung, ya, sukses dengan ujian di dunia. Adapun dunia memang kesenangan, tapi telah memperdaya manusia, sehingga Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena itu pahami misi hidup di dunia apa. Karena faktanya Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia. Misinya adalah ibadah dan khilafah. Perannya sebagai abdi hamba Allah melaksanakan ibadah, ya. Tugas yang harus dijalankan adalah khilafah, mengelola alam semesta ini dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam interaksinya dengan manusia maupun makhluk yang lainnya. Nah, agar terwujud apa yang jadi visi dan misi ini, nah ini bagian berikutnya, maka ada pedoman, jalan, dan bekal agar bisa terwujud. Membutuhkan pedoman, jalan, bekal. Pedomannya apa? Agar tidak terperdaya selama di kehidupan dunia. Miliki pedomannya. Kemudian kalau pedoman ini sudah ada, jalannya seperti apa? Ini petunjuk praktisnya. Ya, petunjuk pelaksanaan. Ini petunjuk apa namanya? Teknis itu ya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya, lalu butuh bekal selama perjalanan. Ya. Untuk
untuk sampai nanti di akhirat agar selamat. Sekarang masuk di pedomannya. Ini aja yang saya. Pedoman yang pasti adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, As-Sunnah. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kemudian juga hadis Nabi, taraktu fikum amroini, taraktu fikum amroini, taraktu aku tinggalkan fikum pada kalian amroini dua perkara, lan tadillu, Rasul menjamin kalian tidak akan pernah tersesat, lan tadillu abadan selamanya. Dua perkara ini aku tinggalkan untuk kalian, kalian tidak akan tersesat selamanya. Syaratnya in tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. In jika tamassaktum kalian berpegang bihima dengan keduanya. Apa itu keduanya? Amraini tadi, kitabullahi, ya, kitabullahi wa dan sunnatu rasulihi. Kitabullahi wa sunnatu wa sunnata tamassaktum. Wa sunnata rasulihi, kitabullah Al-Quran, sunnata rasulihi as-sunnah, hadis. Berdasarkan ayat Quran ini dan hadis ini, pedoman pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, pedoman hidup. Tapi problemnya kita sudah ditinggal Nabi secara fisik, kemudian yang ditinggalkan pada kita adalah kitabullah, Al-Quran masih ada, dan sunnah
Rasul. Al-Quran telah dihafalkan para sahabat dan dicatat juga oleh sebagian sahabat yang ditugasi, dan dilakukan kodifikasi pengumpulan menjadi satu mushaf, ya, dan terus menerus diajarkan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Begitu juga petunjuk yang bersifat pemahaman sampai praktek dari Al-Quran yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sunnah, disampaikan pula oleh para sahabat. Sahabat-sahabat yang menyampaikan sholatnya Rasul, puasanya Rasul, kehidupan rumah tangga Rasul, ya. Pada awalnya dari lisan ke lisan yang lainnya, tapi tatkala kemudian dalam sejarah terjadi upaya-upaya untuk memalsukan hadis Nabi, para ulama kemudian melakukan perjalanan untuk meneliti apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi dikatakan sebagai hadis. Lalu ditelitilah apa-apa yang disebut sebagai ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan seterusnya, sehingga diketahui mana yang benar-benar bersumber dari Nabi, mana yang ternyata hanya diada-adakan saja. Para ulama ini pun kemudian menghimpunnya dalam kitab-kitab yang mereka himpun, jadi kitab-kitab hadis, ya. Nah, sehingga pedoman Al-Quran dan Sunnah ini tentu harus merujuk pada pemahaman dan praktek atau pengamalan para sahabat. Kenapa harus berdasarkan pemahaman dan pengamalan para sahabat? Karena para sahabat ini hidup di masa Al-Quran masih diturunkan, Nabi masih hidup dan membimbing mereka secara langsung. Dan karena itu Allah memerintahkan agar para sahabat ini diikuti, dijadikan sebagai rujukan. Ali Imran 110, At-Taubah ayat 100. Dan kalau mengikuti para sahabat, maka kita akan mendapatkan ridho Allah tadi. Visi hidup akan tercapai dengan mengikuti para sahabat ini. Jadi ridho Allah ini satu, iman dan amal soleh secara umum. Dua, mengikuti para sahabat. Ini di Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mana amal soleh berdasarkan ayat 7 sampai 8 surat Al-Bayyinah. Ya. Ini kalau dalam bahasan kemarin kita, iman itu ya ikhlas, ya. Amal soleh itu ya ittiba Nabi, ittiba Rasul, mengikuti Rasul.
Kemudian mengikuti para sahabat didasarkan Quran surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama beriman dan masuk Islam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, baik kalangan muhajirin maupun ansor, para sahabat, baik yang berasal dari Mekah maupun penduduk asli Madinah, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi Allah dicapai dengan mengikuti para sahabat. Maka begitu pula tatkala kita berpedoman dengan Quran dan Sunnah, maka juga mesti mengikuti para sahabat. Jadi simpelnya begini, kalau sinau Quran kali hadis ora nganggo akali dhewe. Ini kalau menurut saya maknanya begini aja menurut saya. Cari tahu keterangannya dulu di dalam Quran, ayat yang lain ada enggak menerangkan, enggak ada di hadis ada enggak, karena Nabi diberi tugas untuk menjelaskan. Di hadis nggak ketemu ada nggak keterangan para sahabat, ya. Nggak ada juga harus akal dengan mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab orang ngerti menurut saya, karena Quran dengan bahasa Arab. Nah gitu ya. Baik, itu dalam berpedoman pada Quran dan Sunnah seperti itu. Terus sekarang ke jalan hidup. Al-Quran dan juga hadis Nabi memberikan fungsinya diantara sebagai petunjuk. Cuman kan dia memberikan petunjuk. Nanti ke penjelasan tentang jalan, ya, jalan hidup. Al-Quran ini sebagai petunjuk di Al-Baqarah ayat 185 disebutkan hudal linnas, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Ada petunjuk umum global, ada petunjuk terperinci. Maka setelah hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Jadi ada penjelasan terperinci, ya. Sehingga sebagaimana keterangan Ibnu Katsir, memahami Quran, kalau ada satu persoalan, cari tahu keterangannya di ayat yang lainnya. Karena ayat lain bisa memberikan penjelasan terhadap ayat yang diungkap secara umum atau global. Karena ada bayyinati minal huda tadi, penjelasan-penjelasan dari al-huda tadi. Kalau nggak ketemu, cari dalam hadis bagaimana Allah tugaskan Nabi untuk menjelaskan Quran di ayat 44 surat An-Nahl, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau hai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Itu agar engkau hai Muhammad menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka.
Jadi Nabi diberi kewenangan menjelaskan juga. Jadi ayat Quran kita pengen tahu penjelasannya, cari dulu ayat yang lain yang memberikan penjelasan. Tidak ketemu, cari hadis karena Nabi ditugasi untuk memberikan penjelasan Quran. Di hadis tidak menemukan kejelasan atau ketegasan dari ayat Quran tersebut, maka cari tahu akwal sahabat, pendapat sahabat. Karena mereka hidup di masa Quran diturunkan, Nabi menjadi pembimbing langsung dari mereka. Sehingga kalau ada kesalahan, itu pasti akan turun ayat Quran untuk meluruskan, atau ada teguran dari Nabi untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Sehingga kehidupan para sahabat itu terbimbing oleh wahyu dan langsung dibersamai oleh petunjuk Rasul. Nah, dari ayat Quran sebagai petunjuk ini, kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk ya Allah, dan petunjuknya itu adalah Al-Quran. Petunjuk apa? As-siratal mustaqim. Siratal mustaqim menurut Quran apa? Siratal mustaqim menurut Quran apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Quran menjelaskan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini cari tahu dulu penjelasannya dari Quran. Ihdina, kasih kami petunjuk ya Allah. Petunjuk adalah Quran. Petunjuk tentang apa? Siratal mustaqim. Maka menurut Quran siratal mustaqim apa? Menurut Quran siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang diberi nikmat oleh Allah? Masih menurut Quran bagaimana? Di Quran surat An-Nisa 69. Alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim menurut Quran adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Syuhada dan orang-orang soleh. Ada 4 kelompok manusia. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Maka berarti jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh 4 kelompok manusia ini. Jalan hidup yang ditempuh para nabi, jalan hidup yang ditempuh para siddiqin, jalan hidup yang ditempuh para syuhada, jalan ditempuh oleh orang-orang saleh. Lalu kita telusuri Quran, sejarah hidup para nabi, sejarah dan perilaku orang-orang soleh seperti apa? Ketemu pada prinsipnya mereka menjalani kehidupan bertauhid. Jalan hidup bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah yang disebutkan di Quran juga nih, surat Yasin ayat 61, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku saja, inilah siratum mustaqim. Menyembah Allah saja itulah siratum mustaqim. Dengan kata lain, hidup bertauhid itulah jalan lurus yang kita minta. Bertauhid bagaimana? Totalitas menjadi abdinya Allah, enggak menjadi abdi siapapun. Kalau menjadi abdinya Allah, manote mungkar Gusti Allah ora karo liyane. Totalitas bertauhid. Ya, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam sikap dan perilaku kita sepenuhnya merupakan wujud tauhid. Ini jalan hidup yang mesti ditempuh kalau memang pengen tercapai visi tadi, selamat di akhirat dan masuk surga. Ya, Siratal Mustaqim ya Quran, ya agama Islam, ya sunnah Nabi, itu ungkapan berbeda-beda, maknanya sama aja. Nah, pedomannya tetap Quran, tetap sunnah. Karena itu di dalam tafsir Quran seringkali ulama mengatakan Siratal Mustaqim adalah Al-Quran, Siratal Mustaqim adalah sunnah Nabi, Siratal Mustaqim adalah dinul Islam. Itu perbedaan yang sifatnya beragam tapi maknanya satu. Ya, pedoman hidupnya sudah, jalan hidupnya ini. Nah, terakhir bekal yang diperlukan. Ya, karena menjalani kehidupan totalitas bertauhid ini bukan hal yang sederhana dan tidak mudah, maka butuh bekal. Ini bagian terakhir, pedoman, jalan, kemudian bekal. Saya tidak plek dengan yang ada di buku itu dengan bahasa saya sendiri ya. Mungkin maknanya sama. Karena kadang-kadang baca di buku kita nggak ngerti logikanya gimana ya, bingung. Kayak loncat-loncat kan. Ya, kita sistematisasikan alurnya jelas. Makanya nggak bisa serasa melu ngaji buku ini sono kok. Ya, dia tidak tahu. Ya, semua bisa dituliskan begitu saja. Banyak hal yang harus dijelaskan secara langsung. Nah, bekal hidup. Pada pokoknya sudah pasti bekalnya takwa, karena Allah berfirman wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, agar bisa berbekal ketakwaan ini butuh apa saja?
ilmu, ya. Kemudian, ya, mudahnya begini. Nabi kan bersabda, idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu amaluhu illa min salasin, kecuali 3: shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin solihin yad'u lahu. Kalau anak Adam, yaitu manusia, telah meninggal dunia, terputus amalnya. Yang dimaksud terputus amalnya adalah dari memperoleh pahala. Ya, dia tidak bisa melakukan amal secara langsung yang mendatangkan pahala untuknya, kecuali 3: shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Inilah bekal yang kita bawa. Ilmu, ya, sedekah jariah atau amal soleh, ibadah umum maupun khusus, ya, anak soleh, bi'ah solihah itu pertemanan, atau teman-teman soleh. Keterangan ini, karena takwa ini secara umum kita pahami melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Untuk bisa melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, maka harus tahu perintahnya itu apa saja, larangannya apa saja. Maka butuh ilmu. Bahkan setelah tahu perintahnya apa, larangannya apa, masih butuh ilmu lagi, melaksanakannya bagaimana. Sudah bisa melaksanakannya, masih butuh ilmu lagi, bagaimana menjaganya agar tetap kita kerjakan istiqomah. Ya. Sudah istiqomah, masih butuh ilmu lagi, bagaimana agar tidak riya, tidak sum'ah. Itu ilmu untuk benar-benar tahu. Ya. Nah, amal soleh wujud dari ketakwaan itu sendiri. Anak soleh, ya, ini bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah, mendidik anak yang setelah kematian kita akan terus mengalirkan pahala. Teman-teman soleh, karena mereka menjadi orang-orang yang membersamai kita dalam melaksanakan perintah Allah. Maka di ayat 13 surat Al-Hujurat ini konteksnya takwa berkaitan dengan teman-teman yang soleh. Sebelum Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.
Itu kalimat sebelumnya adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, baru inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Berarti ada proses pergaulan. Maka proses pergaulan pertemanan ini sesungguhnya dibutuhkan untuk sampai pada derajat takwa. Allah berikan ujian-ujian dalam interaksi sosial. Manusia berbagai macam jenisnya, suku bangsa dan sebagainya. Ketakwaan nanti yang menjadi penilaian kemuliaan. Ini sekaligus bermakna bahwa ketakwaan ini dicapai dengan interaksi yang kita jalani. Lenindake dawuh Gusti Allah nika diantaranya bahkan bagian terbesarnya itu nalika kita bebrayan kalian kathah tiyang. Gitu. Kan diuji kesabaran kita karena ada interaksi dengan orang lain nih. Lho nek urip dhewe sabar iki sedos pundi sabar. Ya, kita bisa menolong orang lain, mengajarkan ilmu, ya, mengajak mereka pada kebaikan itu karena interaksi sosial. Maka pertemanan ini menjadi penting, bekal yang bahkan kita butuhkan. Bahkan tatkala nanti di akhirat, di antara yang bisa memberikan syafaat pertolongan adalah orang-orang yang solih. Ya, maka kita butuh bekal-bekal ini. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bagian yang kedua insyaallah. Ringkasnya begitu. Ada yang mau disampaikan? Di bagian terakhir dari bab ini berkenaan dengan menjadi muslim sejati, itu dijelaskan dalam beberapa prinsip, ya. Berserah diri pada Allah dengan mentauhidkannya, taat kepada Allah dengan berbagai ketaatan, melepaskan diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Ya, silakan. Terkait dengan penjelasan siratal mustaqim. Ya. Dengan yang tadi kita mendengarkan kita itu akan melewat siratal mustaqim. Ya. Ya, kalau siratal mustaqim tadi kita sudah jelaskan merujuk pada ayat-ayat Quran, jalan hidup yang harus kita tempuh di sepanjang kehidupan dunia ini yaitu dengan mentauhidkan Allah. Kalau sirat di akhirat itu ya kemudian digambarkan dalam riwayat itu penyebutannya as-sirat bukan siratal mustaqim, ya. Ya, karena dia ya berupa satu jalan yang harus dilalui, disebutkan dalam surat Maryam. Surat Maryam surat ke-19. Semuanya melewati, tidak ada satupun orang kecuali pasti melewatinya. Ayat 71 sampai 72. Surat Maryam surat ke-19 ayat 71 sampai 72. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Ya, mendatanginya nyatu kepada neraka. Ha pada wariduha itu kembali pada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang neraka. Tsumma lanahnu a'lamu billadzi hum aula biha siliyya. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Terus ayat 71-nya, tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya. Berarti mendatangi neraka itu. Nah, kadang ada orang yang salah paham loh, berarti kabeh mlebu neraka. Bukan.
ya. Yang dimaksud dengan wariduha pada ayat 71 adalah al-murur. Itu dalam tafsirnya. Al-murur itu melewati, jadi melewati neraka. Karena di atas ada sirat, di bawahnya neraka, di atasnya ada sirat, jembatan, ya, di atas neraka. Nah, penjelasannya ada di dalam hadis, di atas neraka atau ada jembatan yang membentang. Maka makna wariduha, pasti dari kalian akan mendatangi neraka itu, ya, mesti lewat. Nah, tetapi ayat 72 kemudian menjelaskan, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya. Kami selamatkan orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Yang zalim jatuh, tidak bisa lewat, ya, dia jatuh ke dalam neraka, ya sudah. Tapi kalau orang bertakwa diselamatkan, bisa melewatinya. Nah, ini yang dalam hadis-hadis disebutkan ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang bisa melewatinya dengan berlari kencang, ada yang melewatinya dengan berjalan lambat, ada yang melewatinya dengan merangkak, gitu. Nah, dulu ketika Nabi sudah wafat, Aisyah pernah mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku pernah mendengar Rasul bersabda, nanti Abdurrahman akan masuk surga tapi dengan merangkak karena hartanya. Wah, langsung dia pulang, hartanya diambil langsung disedekahkan. Aku tidak mau masuk surga dengan merangkak, aku ingin masuk surga dengan berlari. Jadi itu yang disebut dengan sirat, ya. Baik, silakan. Ya, enggak, silakan. Kalau yang sering kita dengar itu jembatan sirat itu banyak disampaikan bahwa itu nanti jalan itu seperti rambut di belah 7. Ya. Nah, itu kan logika kata sudah nggak masuk akal, ya. Artinya dasar rambut lanjut jembatan yang nganu atau kita jatuh. Ya. Kalau itu rambut jatuh, itu apakah satu penggambaran yang berarti itu sangat susah sekali, tidak mungkin, gitu kan? Tetapi bagi orang yang beriman, dia tadi iya, betul. Iya. Itu memang bukan penggambaran yang real, ya. Iya, iya. Saya coba cari tahu, memang belum ketemu tekstualnya menyebutkan rambut di belah 7. Ya, tapi sedemikian masyhur populer dalam pengajaran di masyarakat kita. Nah, apakah dimaksudkan memang ini jembatan yang sangat tidak mudah melewatinya dan hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah saja yang bisa lewat, ya, mungkin dengan penggambaran seperti itu. Tapi kalaupun ada, ya kita harus memastikan adanya dalil yang mengungkap kalimat tersebut. Tapi apapun bisa lewat atau tidaknya lebih karena faktor ketakwaannya kepada Allah itu. Ya, dalilnya ayat 72 surat Maryam. Baik, saya kira itu. Oke, Mas Ewan. Ya. Iya. Ya, Siratal Mustaqim itu jalan hidup bertauhid ini. Iya. Tunjukkan jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu ibadah kepada Allah, bertauhid pada Allah. Dan mentauhidkan Allah itu ya di dunia ini. Ya. Kalau di akhirat semuanya mau bertauhid pada Allah. Ya, karena orang sudah tidak bisa memilih lagi. Orang yang di dunia kafir pun ya menyesal tapi sudah tidak berguna. Ya. Mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ya, tapi sudah tidak ada gunanya. Jadi ya jalan hidup bertauhid ya di dunia. Ya. Kaitan dengan
visi kita dalam kegiatan untuk berumah itu kan untuk anda hadis. Ya. Cuma ini ada menurut saya nilai atau gimana? Bahwa hadis itu dikumpulkan oleh banyak Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi itu didapat dari para tabiin dan tabiin. Ada yang bilang bahwa sebenarnya ibaratnya karung itu dari 3 karung itu baru 2 karung yang terbuka. Jadi masih ada 1 karung lagi yang hadis Mustafian yang tidak bisa ditemukan itu gimana gambaran Ustaz? Jadi kan karena hadis itu didapat melalui dari para tabiin, jadi sahabat, tabiin dan para tabiin. Jadi karena jaraknya sudah hampir ada yang 100 tahun dari Rasul meninggal seperti itu. Jadi mungkin aja ada yang terlewat dari ucapan Nabi, sikap Nabi, tinggal harus baru 2 karung yang itu salah. Kalau seperti itu namanya hadisnya munqati, terputus. Padahal hadis sahih itu mutasil, nyambung sampai ke Rasul. Jadi penulisan hadis itu tidak misalnya dari Bukhari siapa terus sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, tapi sampai ke sahabat. Dia harus benar-benar dapat dari sahabat itu, sahabat dari Rasul, barulah ketika mutasil nyambung semua hadis ini sahih secara sanad. Kalau berhenti di tabiin atau tabiin saja, ini namanya hadis munqati, terputus sanadnya, dia dhaif. Jadi kalau sudah dikatakan sahih, sanadnya mutasil, rawinya orang-orang yang thiqah, bisa dipercaya, ya. Kemudian itu masih nanti di konfirmasi atau klarifikasi dengan ayat-ayat Quran. Selaras dengan itu maka diterima dia sebagai hadis. Enggak benar kalau misalnya hadis itu hanya ditulis oleh para tabiin, salah besar. Ya. Tabiin itu harus mendapatkan dari sahabat harus mendapatnya dari Rasul. Dan itu diteliti orang per orang. Empat imam madhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya hidup di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal di masa tabi'ut tabi'in, 3 imam yang lain di masa tabi'in. Itu jalur rantai periwayatannya masih cukup pendek, masih bisa ditelusuri. Tabi'in itu muridnya sahabat. Sahabat itu langsung ke Nabi, pendek kan? Dari tabi'in, sahabat, Nabi. Nah, nanti ada jalur periwayatan yang tidak hanya satu yang bisa menguatkan bahwa benar-benar si fulan ini dapat hadis itu dari Nabi. Maka nanti ada syawahid, hadis-hadis menjadi syahid, menjadi penguat. Jadi betul-betul ketika sudah dikatakan sahih, ini sudah penelusuran yang luar biasa panjang dengan ketelitian yang sangat ketat gitu. Dan didokumentasikan. Maka ada kitab-kitab rijalul hadis, kitab-kitab tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis, sama rekam jejaknya ada semua. Ini bisa diterima enggak kalau hadis dibawakan oleh orang ini? Enggak akan kita temukan seperti ini kecuali di dalam Islam saja. Ya, dalam disiplin keilmuan barat enggak ada yang gitu. Ya, dalam konsep keilmuan barat itu cukup dengan mengutip buku karya siapa selesai. Nggak akan diteliti ini orangnya sifatnya seperti apa, jujur atau enggak, kemudian dia suka lupa atau tidak, itu nggak akan diteliti. Tapi dalam rijalul hadis, kitab yang menjelaskan orang-orang bawakan hadis sampai disebutkan orang ini pelupa atau tidak, ibadahnya bagaimana, suka bohong atau enggak. Ya. Ini jadi sangat ketat sekali untuk sampai pada kesimpulan bahwa itu benar-benar berasal dari Rasul. Okay? Berarti tidak ada perilaku Nabi atau ungkapan Nabi yang melewatkan. Ya. Kira-kira ya. Karena kan keseharian Nabi Rasulullah SAW tidak mungkin sahabatnya selalu ada yang kecil. Lebih baik dulu dari sisi kita bisa mengatakan ada yang kelewatan kalau kita tahu semuanya. Sebenarnya tidak tahu semuanya.
Iya, cukuplah kita mengikuti apa yang disampaikan pada kita. Tidak ada tuntutan lebih dari itu. Ya. Nah, pikiran-pikiran ini pasti ada yang lewat, dan sebagainya itu pikiran yang memunculkan kecurigaan yang biasanya dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga orang mulai ragu-ragu terhadap hadis Nabi. Contoh, ini disebarluaskan juga di media sosial, padahal itu sudah lagu lama. Misalnya mengatakan, hati-hati, jangan langsung percaya hadis Nabi, kok banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa enggak diriwayatkan oleh lebih banyak oleh Abu Bakar yang beriman sejak awal? Sedangkan Abu Hurairah berimannya bagian akhir hanya 3 tahun kurang lebih hidup bersama Rasul. Sekilas kan logis toh, iya juga ya gitu. Kenapa enggak Abu Bakar yang lebih banyak meriwayatkan hadis? Kenapa Abu Hurairah yang Islamnya telat tapi banyak meriwayatkan hadis? Jangan-jangan Abu Hurairah bohong nih. Jangan-jangan enggak semuanya benar nih. Kita yang awam bisa tertipu dengan model pikiran seperti ini. Sekarang kasih contoh sederhana, non sewu. Pengajian ini ada yang datang pertama kali. Belum tentu yang datang pertama kali lebih banyak catatannya. Iya enggak? Belum tentu yang datang pertama kali lebih memperhatikan. Ya. Perhatiannya pada yang lain. Abu Bakar memang pertama ikuti Nabi, tapi pusat perhatiannya bukan pada menghafalkan ucapan dan perbuatan Nabi untuk disampaikan. Nah, Abu Hurairah sekalipun berislam belakangan, dia sadari itu sebagai satu bentuk penyesalan. Dia mengatakan, aku sudah terlambat untuk bersyahadat, maka sejak keislamanku ini, di mana ada Rasul, di situ harus ada aku. Aku akan perhatikan ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, aku akan hafalkan dan aku akan sampaikan pada manusia. Tidak semua sahabat punya perhatian yang sama tentang ini. Ya. Yang kedua, karena aktivitasnya ini, Abu Hurairah itu sering tidur sampai larut malam. Makanya pernah dikasih wasiat khusus oleh Nabi, Ausani khalili bithalatatin. Kekasihku yaitu Rasulullah memberi wasiat padaku 3 hal. Salah satunya an'u tiro qabla anam, agar aku sholat witir sebelum tidur. Karena dia sampai larut malam itu menghafalkan hadis Nabi. Iya. Nah, jadi wajar kalau kebanyakan hadis disampaikan Abu Hurairah. Dia punya concern sangat kuat dalam masalah ini. Sahabat yang lain mungkin lebih ke perdagangan, sahabat yang dalam kepemimpinan. Nah, jadi ini hal yang wajar, tapi diembuskanlah oleh musuh-musuh dakwah agar mulai ragu-ragu dengan hadis. Kalau sudah ragu dengan hadis, nanti ragu dengan Quran. Akhirnya kita nggak percaya dengan Islam. Itu kan arahannya ke sana sebetulnya. Iya. Padahal buktinya ada semua. Rekam jejaknya ada, dokumentasinya ada semua. Gitu, ya. Saya kira itu nggih. Baik, kita briefing salat maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit ya. Bapak Ibu junior, insya Allah kita Ahad pagi tanggal 29 Desember bakti sosial dalam bentuk kesehatan. Insya Allah Ustadz Sigit berangkat tanggal 24 ya Us? 23. Sehingga jadwal ngaji kita yang tanggal 27 itu tanpa Ustadz Sigit. Karena satu dan lain hal, pertimbangan kami pengurus, tanggal 27 itu diganti dengan tanggal 29 pagi. Jadi jangan lupa infaknya 27 pindah ke 29 pagi. Nah, untuk itu saya
Kemarin pengurus sudah membentuk panitia, ketua panitianya adalah Pak Umar, dibantu dengan Bu Leti selaku sekretaris dan bendaharanya Mbak Dian. Nanti mulai hari ini dan berikutnya beliau akan menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan kita tanggal 29 pagi. Ini jauh-jauh hari saya sampaikan, artinya tolong diagendakan. Kalau ada acara-acara yang lain, kita wujudkan buktinya ngaji selama ini apa. Nah, ini kita aplikasikan besok. Ya, tanggal 29 lagi bakti sosial, kita peduli pada masyarakat sekitarnya untuk cek darah satu, ya, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada apa lagi? Gula darah, ya. 3. Tapi diprioritaskan untuk masyarakat sekitarnya. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Arto, karena kita punya jatah 50 chips, ya. Nanti masing-masing RT, di sini ada 3 RT, di jatah 15. Jadi kalau 15 kali 3 45, masih ada sisa 5. Nah, 5 untuk kita. Kalau kita ini mungkin ada yang orang tuanya atau ada istri atau siapa, boleh. Ya. Yang kedua, ada terapi. Alhamdulillah ini sore ini Pak Medi datang di Cipta Jati. Beliau yang akan melaksanakan terapi dan toto kesehatan. Ya. Mungkin nanti akan melibatkan kawannya, ya, putra-putri ya. Ya, putra-putri. Nanti yang putri bisa di ruang PAUD, yang putra di sini. Kemudian ada pijat sehat. Pijat sehat ini adalah tunanetra ya. Dan saya sering ambat pijat itu sama tunanetra itu. Justru ide ini berangkat dari beliau. Pak Widi ngaji, mbok aku tidak ngaji. Karena saya buta, mbok tolong adakan bakti sosial, nanti saya tak mijeti konco-konco. Loh, aku gak bisa bayar. Dia jawab apa? Loh, orang bayar, gak usah bayar gitu. Lebu swargo itu radiwe Pak Widi. Aku ya pengen lebu swargo. Tunanetra. Jadi besok kita jemput sini. Nah, kemarin sore saya pijat ke sana sambil melobi ini ya, apa? Terus jawabnya malah nggak usah dipetuk. Aku tak datang pakai Grab. Gak mau dijemput. Nanti pulangnya aku numpak Grab. Asal dihadang aja di depan, saya diarahkan. Tak ngajak ibuku yang sudah sepuh biar ibuku ikut terapi. Ini semangatnya luar biasa. Ini harus kita dukung nih, kita sambut. Ya. Terus yang terakhir ada senam lansia. Senam lansia itu dari terapis dari Gudian. Ya, senam lansia bukan berdiri jingkrak-jingkrak, itu bukan. Tapi duduk di kursi masing-masing dengan jarak 1 meter, gerakan tangan, gerakan leher, nanti diarahkan oleh beliau. Gerakan kaki, kira-kira lebih sekitar 20 menit. Detail lengkapnya nanti Pak Umar bersama teman-teman panitia akan menyampaikan di grup dan selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita memang harus komunikasi Iya.